Shalom, Bapak, Ibu, sedulurku semua, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa dalam persekutuan doa ke-10 masa Pentakosta tahun 2021 GKJ Karangayu. Mari kita mulai dan kita awali dengan menyatukan hati pikiran kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat 18, bait pertama dan ketiga. Allah hadir bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena dari waktu ke waktu hingga saat ini Engkau selalu menuntun dan memberi berkat kehidupan yang luar biasa. Terlebih kami semua bisa beraktivitas. Pada saat ini kami hendak bersama-sama mendengar dan menghayati firman-Mu. Buka hati pikiran kami. Dan kiranya Roh Kudus menguasai diri kami masing-masing di mana kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 280, bait pertama sampai yang ketiga. Pencipta alam semesta.
Bapak, Ibu, Saudara, di mana berada, kita akan bersama-sama menikmati, meresapi, menghayati bagian firman Tuhan yang kita ambilkan dari kitab Kisah Para Rasul, bab yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Di dalam Alkitab diberikan judul Pentakosta. Tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Berbahagialah kita semuanya yang mendengar, bahkan bisa melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, serta seluruhku semua yang dikasihi dalam Tuhan, baik dari bagian firman yang kita baca saat ini, kita hayati, kita renungkan. Seperti halnya setelah membaca kisah Pentakosta, membuat kita akan berseru takjub, ekstravaganza. Bayangkan, sebuah kelompok sederhana, orang-orang Galilea yang berarti kelompok pinggiran, tiba-tiba berbahasa lain. Sebagai kelompok pinggiran, kita bisa menduga pendidikan mereka juga tidak tinggi. Karena itu, kemampuan berbahasa membingungkan banyak orang.
Hingga ada yang mengatakan mereka mabuk, seperti apa yang dikatakan dalam ayat ke-13. Tentu anggapan ini tidaklah benar. Sebab orang mabuk bisa mengucapkan kata-kata ceracau yang aneh dan ngelantur. Tetapi tidak banyak orang yang bisa mengerti. Padahal mereka mengerti apa yang mereka katakan. Seperti di dalam ayat yang ke-8. Tak hanya itu, Petrus yang punya persoalan dengan ketakutan tiba-tiba juga punya keberanian yang luar biasa. Kita ingat, ketika mengikuti Yesus diadili, Petrus, ia menyangkali mengakui dirinya murid Yesus karena takut. Namun oleh kuasa Roh Kudus, ia bangun dan berkhotbah dengan suara nyaring. Seperti tertulis di dalam ayat yang ke-14. Kata suara nyaring dalam kata kutip menunjukkan keberanian Petrus. Sebab ia berkhotbah di tengah kerumunan massa yang tengah merayakan Pentakosta. Bapak, Ibu, serta saudaraku semuanya yang kasih Tuhan. Apa yang bisa kita lihat dari peristiwa Pentakosta? Bukan hanya peristiwa istimewa yang mengubah para rasul. Kuasa Roh Kudus secara istimewa mengubah persekutuan para rasul menjadi kelompok yang tidak hanya jago kandang, yang bermental keong. Mereka tadinya menghadirkan diri sebagai kelompok yang eksklusif, yang menutup pintu dan berdoa di rumah yang terisolasi, menjadi persekutuan yang inklusif. Keluar dari rumah itu dan memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Oleh kuasa Roh Kudus, mereka telah menerobos tembok-tembok tebal yang selama ini memberi mereka rasa aman yang semu. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa Pentakosta adalah peristiwa keluarnya manusia dari keegoisan. Karena keegoisan para murid, mereka membangun tembok sebab hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, bukan kemuliaan dan kebesaran Allah. Namun, karya Roh Kudus mengubah mereka menyadari bahwa hidup adalah suatu kesempatan untuk memuliakan Allah. Seperti halnya sampai saat ini, semua orang bisa merasakan bahwa hidup ini adalah suatu kesempatan untuk memuliakan Allah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Itu sebabnya mereka berani dan rela berkorban demi mengabarkan kabar gembira Injil itu kepada semua orang dari segala bangsa dan bahasa. Itulah yang membuat Injil sampai ke seluruh dunia. Bahkan sampai di tempat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus.
Memang lama berselang, persekutuan Kristen yang dibentuk oleh peristiwa Pentakosta bertumbuh besar. Gereja hingga kini masih merayakan Pentakosta. Namun di tengah perayaan ini banyak gereja berjalan terseok-seok karena dibayangi oleh ketakutan. Tanpa sadar, gereja kembali menjadi kelompok yang eksklusif, membangun tembok tinggi untuk mengamankan diri. Ini penanda bahwa gereja tengah menjadi persekutuan para rasul pra-Pentakosta. Persekutuan yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Gereja merasakan kekuatan eksternal tengah mengancam keberadaan mereka. Mungkin kita bisa mulai menghitung berapa banyak gereja yang ditindas pihak luar atau eksternal. Dan berapa banyak gereja yang pecah karena persoalan di dalam gereja itu sendiri atau internal. Rasanya konflik yang menyebabkan terpecah gereja lebih banyak terjadi di antara kita, di antara kelompok-kelompok internal gereja. Gereja terlalu khawatir, dibayang-bayangi oleh ketakutannya sendiri. Jika demikian, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu berseru memohon karya Roh Kudus agar berkuasa untuk gereja kita. Karya Roh Kudus itu yang akan membuat kita berani menerobos tembok tinggi dan tebal untuk berkarya, untuk bersahabat dengan orang-orang di sekitar kita, agar semua orang merasakan betapa indahnya perbuatan Allah bagi kehidupan dunia. Amin. Kita pujikan dari nyanyian Kidung Baru nomor 213 bait pertama dan kedua. Maju terus dan kibarkan panji, ya
Bapak Ibu semuanya, dimanapun berada, kita bersama-sama untuk kembali memohon pada Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang boleh kami terima, kami renungkan, kami resapi. Sungguh kiranya jadikan kekuatan kami masing-masing, di mana kami boleh beraktivitas dan berada untuk berkarya dan bersahabat dengan orang-orang di sekitar kami dan semua orang, di mana kami boleh bertemu dan bisa merasakan betapa besar karyamu bagi kehidupan dunia ini. Bapa Surgawi, sungguh kami memohon kekuatan daripadamu, yaitu kuasa Roh Kudus. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus akan memampukan kami hidup dan berkarya, beraktivitas untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kesempatan hidup ini yang Engkau berikan untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Demikian seruan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian persekutuan doa ini, dan akan kita akhiri dengan pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 220, bait pertama sampai ketiga. Utus daku Tuhan Yesus. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.